Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terima salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Terbuka, Dia
Minggu ini tertulis dalam Konfesi HKBP 1996, pasal 6 tentang keselamatan. Kita percaya dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa. Akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kamu setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya. Bagi umat manusia, segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah Yesus dibangkitkan, ku beroleh kehidupan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat ke-18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi.
Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga ku pun puas lelas. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus telah datang, Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita Minggu Paskah pertama tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil oleh dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengisi kitab suci yang mengatakan bahwa harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulang kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Selamat Hari Paskah buat kita semua jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa ilahi yang tidak dapat dimengerti manusia. Itulah menjadi sejarah baru, menjadi ciptaan baru, dan lahirnya perjanjian baru. Kebangkitan Yesus adalah Paskah, hari kemenangan atas maut yang disebabkan oleh dosa umat manusia. Itu menjadi hari Tuhan, hari Minggu, hari kemenangan Tuhan Yesus. Yesus bangkit mengalahkan maut yang memberikan kemenangan bagi semua orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus kita pahami adalah sebagai hal yang sangat penting bagi kekristenan kita. Karena kebangkitan Yesus adalah ibarat jantung pada manusia. Demikianlah Paskah dihubungkan dengan kekristenan kita. Tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi-pagi benar saat masih gelap, Maria sudah berada di makam Tuhan Yesus. Ia ke sana bukan karena iman bahwa Yesus bangkit,
Tetapi karena ingin menunjukkan penghormatan dan kasihnya, saudaraku, Maria melihat batu penutup kubur itu tidak ada dan mendapati kubur itu telah kosong. Maria menduga, saudaraku, ada orang yang telah mengambil mayat Yesus. Apapun kecurigaannya, kelihatannya ia sangat terkejut. Ia jengkel, ia panik, hatinya gundah atas kenyataan bahwa tubuh Tuhan Yesus hilang. Sehingga ia segera berlari kepada Petrus dan murid yang lainnya. Artinya, saudaraku, dalam ayat 9 disebutkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maksudnya sejauh ini Maria dan murid-murid Tuhan Yesus belum memahami perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga mereka berkesimpulan bahwa ada yang mencuri mayat Yesus. Petrus dan muridnya yang lain segera berlari ke kubur itu dan melihat kosongnya kain kapan pembungkus mayat Yesus. Mereka masuk. Keduanya percaya oleh saksi bisu kain kapan yang kosong dalam kubur itu. Kubur yang kosong adalah membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Saudaraku, kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran ucapan-ucapannya tentang dirinya dan tentang maksud kematiannya, yaitu memberikan nyawanya untuk tebusan nyawa kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Inilah fakta kubur kosong. Kebangkitan Kristus mengangkat kita seluruhnya berada hingga kepada hidup yang berat dan serba tak menentu sekarang ini dapat kita jalani dan isi dengan pertolongan kuasa kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, respon kita terhadap kebangkitan Yesus, bahwa kita percaya Tuhan itu hidup. Kita harus tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah Allah bekerja. Tidak berdasarkan cara pikir kita manusia. Allah melampaui cara pikir kita yang sangat terbatas. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8. Bagi manusia mustahil, namun bagi Allah tidak. Inilah jaminan bagi kita bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan kita umatnya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar dari segala persoalan kehidupan kita, tetapi ingatlah bahwa Allah dapat melakukan, sebab Dia Allah kita adalah Allah yang telah hidup dan bangkit. Kristus tetap hidup dan bangkit. Dia tidak lagi berada dalam kubur. Karena itu melalui kebangkitannya iman kita semakin diteguhkan kepadanya. Dan diarahkanlah hidup itu kepada firman-Nya bahwa Kristus Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Christ is risen. He is risen indeed. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
kebangkitan-Mu adalah sukacita bagi kami. Engkau telah mengalahkan maut menjadi hidup bagi kami. Engkau telah bangkit untuk semakin hidup dalam iman yang baru. Engkau telah membawa pembaharuan bagi kami dari keberdosaan menuju terang yang ajaib sebagai anak-anak Tuhan. Biarkanlah sukacita kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah sudah hidup dan bangkit, benar bahwa Engkau telah bangkit. Itulah menumbuhkan iman kami semakin kokoh kepadamu. Berkati kami umat-Mu dalam berbagai tantangan rintangan yang kami hadapi, persoalan-persoalan, baik masalah pekerjaan, usaha, dan pergumulan di tengah keluarga, dan juga pergumulan tentang anak-anak. Tetapi ketika kami mendengarkan kebangkitan-Mu adalah membawa hidup baru bagi kami yang Engkau selamatkan. Biarkanlah kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi suri teladan di setiap langkah kami. Berikan kesehatan ketika kami menghadapi sakit penyakit. Urapi kami Tuhan ketika kami dalam melakukan berbagai pekerjaan dan juga menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kami pasti akan sukacita karena Engkau Kristus Tuhan kami telah menuntun kehidupan kami dan membawa kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, awal juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena di kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kami dari Parhalado HKBP Resort Tanjung Priuk dan tim ibadah online mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.